membaca 1000 ayat, maka dia ditulis sebagai orang yang memiliki pahala yang sangat besar. Jadi lain-lain pahalanya. Pahala sangat besar adalah pahala kebaikan dunia seisinya. Dunia seisinya itu dia dapatkan dengan ibadah sholat malam membaca 1000 ayat. 1000 ayat itu kalau Al-Baqarah kurang lebih 250 ya, kali 4 kurang lebih 1000 ayat itu 4 juz. Adakah yang sembahyang malam 4 juz? Ada banyak orang-orang sholihin sekarang masih ada. Mereka terutama anak-anak yang menghafal Al-Quran di pondok pesantren malam murojaah saat sembahyang. Dulu di zaman kita menghafal Al-Quran di Hadramaut ditarik itu program setahun. Ada satu santri sehari itu murojaah 2 lembar setengah 40 kali diulangi hafalannya tuh. Jadi sekitar 80 halaman, 8 juz, 4 juz, 5 juz, kurang lebih 5 juz setiap hari mengulangi hafalan supaya kuat diulangi 40 kali. Nah, kemudian juga dalam riwayat siapa yang membaca 10 ayat di waktu malam, ini riwayatnya hendak di waktu malam, mengaji di waktu malam 10 ayat, atau maksudnya bisa di bawah sembahyang, maka ditulis bagi dia pahala kintor. Kintor itu adalah khairum minad dunya wa ma fiha. Orang yang membaca 10 ayat, baik sembahyang 2 rakaat, Al-Kafirun 6 ayat, Al-Ikhlas 4 ayat, 10 ayat 2 rakaat, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini sama keutamaan sembahyang 2 rakaat di waktu fajar. Sama. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Nah, bangun subuh ada pahala, dunia dan seisinya, hendak guring juga ada. Jadi boleh ini, hendak guring boleh. Dan jika datang hari kiamat, berkata Allah Ta'ala, bacalah, naiklah setiap ayat 1 derajat sampai akhir ayat yang dia amalkan setiap malam. Ya, setiap malam dia ngaji misalnya 100 ayat, setengah juz, isinya 100 ayat misalnya, yalah pada sahabat setengah juz 80 ayat Yasin aja 2 lembar setengah, 3 lembar 100 ayat, itu 100 ayat, maka 100 derajat dia naik, 100 derajat pangkatnya lebih tinggi ya, daripada yang lain. Kalau dia 1000 ayat setiap malam, 1000 derajat pangkatnya. 2000 sampai 6666 itu sebutin Quran, sebiji Quran. 6666 ada percaya hitungi kurang lebih artinya hatam Quran sama lamun
setinggi itu pangkatnya. Jadi dikatakan di sini pangkat hamba kelak di hari kiamat setinggi gemarnya membaca Al-Quran di waktu malam. Niatnya sembahyang mutlak, sembahyang tahajud boleh, usolli rakaat ini boleh, umumnya hajat dibuat niat-niat apapun boleh, karena itu waktu bebas, tidak ada terkait apapun dan boleh sholat apapun namanya. Bila hendak witir boleh, cuma ganjil. Selain witir ganap apapun niatnya. Tahajud boleh, boleh. Sama itu di Ramadan, ya. Sekali jadi hadis itu riwayat hadis soalnya yang ditambah-tambahi. Dan kayak ulama yang memadahakan bagusnya itu kalau kita tambahin kurangi. Tapi menurut hadis Nabi, dalam riwayat Nabi ketika witir 3 rakaat membaca nanti kita Ramadan. Makanya saat dunia ini ya ada Ramadan, maka itu riwayat di Makkah, kayak itu dua witir 3 rakaat. Sabbihis kuliah rakaat terakhir 3 surah sekali ya ikhlasnya, harus 3 kali. Cuma nambahi ada, jangan terus orang ada di rumah menjadi imam gak usah gitu. Di rumah sorangan boleh apa-apa, tapi tetap abdolnya sesuai aja. Jadi kadang mesti banyak itu harus lebih ya. Apalagi kalau kita memaksakan misalnya bulan lain pada imam yang lain, nah jangan. Ada orang masjid tuh abut kurang lalawasan nih jangan. Itu dikira orang bertahlil. Makanya bacanya sama dengan tahlil pula. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lagunya sama. Tiga kali sama lagunya lalu tahlil. Nah kemudian juga dalam riwayat, nah kurang lebih artinya keutamaan yang mengaji 10 ayat, 100 ayat, 200 ayat, 400. Di sini siapa yang membaca ayat 10 di waktu malam tidak ditulis orang yang lalai. Yang membaca Al-Quran 100 maka ditulis bagi dia ibadah semalaman. Yang membaca 200 ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Yang membaca 400 sama juga abidin. Yang baca 500 hafizin. Yang baca 600 khasyiin pangkatnya. Yang baca 800 mukhbitin. Yang baca 1000 asbahalahu qintar. Beberapa riwayat ini menunjukkan setiap semangat pasti dapat lebih. Jadi kada sama ibadah kita yang biasa-biasa dengan yang lebih dan luar biasa. Jadi balasan itu tergantung amal kita. Mengkada kawa banyak, jangan meninggalkan. Gawe sedikit, itu aja rumusnya. Man la yudrik kullahu la yatruk kullahu. Yang kada kawa maumpati menggawi berataan, jangan meninggalkan berataan. Gawi yang paling sedikit, yang 10 ayat kan.
Nah gitu kita cara beramal karena meningkat, karena ada meningkat. Jadi jangan kita merasa biasa-biasa dengan amal titiknya kayak itu kita ada beramalnya langsung. Mikir akan ngalih aja. Kan ada yang rendah, supan aku yang rendah aja. Jangan supan. Nah, secara menghafalnya kayak kuat di ayat itu rahasia 5 ayat itu rahasia wahyu pertama turun 5 ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu rahasia 5 tuh. Jadi 5 ayat itu bila menghafal Quran sekurang-kurangnya 5 ayat. Bila ada kau setengah lambat 5 ayat kuliknya sampai kuat. Nah, bila sudah kuat silahkan menambah lagi 5 ayat. 5 ayat untuk setiap hari kali sebulan kali 30 banyak banget. Ini malam rata-rata. Ini keutamaan membaca Al-Quran di waktu malam baik berduduk atau sembahyang. Nah, orang kebiasaan mereka itu biasanya di bawah sembahyang karena supaya qiyamul lail, qiyam itu berdiri sembahyang di waktu malam. Tapi bila toler berdiri berduduk sama juga keutamaannya, dapat 2 cuma tinggi berdiri pahalanya, tapi sama dia menghidupkan malam dengan membaca Al-Quran. Sekurang-kurangnya surah Tabarok itu barang mentada mampu membaca surah-surah yang lain. Surah Tabarok dirutinkan, Al-Qurannya juga dibaca. Tapi bila kada kawan surah Tabarok jangan ditinggalkan. Karena ada riwayat siapa yang membaca surah Tabarok setiap malam aman daripada azab kubur, aman selamat. Ya. Jadi bila orang itu hendak selamat dia azab kubur, amalkan surah Tabarok. Yang Nabi kita aku berharap surah Tabarok ada di hati orang yang beriman. Artinya dihafal. Orang beriman diantaranya di hati itu hafal surah Tabarok supaya dijadikan wiridan dibaca imbah isya atau sebelum guring. Bila pas guring kalau lagi baca. Di antara keutamaan ini umat ma ja'alahu Allah Ta'ala minas sawab liman nama tahiran nawiyan al-qiyam. Kemudian keutamaan umat ini juga Allah jadikan pahala orang yang tidur dalam keadaan berwudu dan niat untuk sembahyang malam. Jadi bila berwudu hendak guring baniat ya Allah ulun ini hendak bangun malam sembahyang, maka dijadikan pahala bangun malam. Di antaranya dua keutamaannya bahwasanya orang yang guring berwudu man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun. Siapa yang guring dalam keadaan berwudu, guring di rambut ikut bermalam di rambutnya para malaikat. Jadi di rambut kita ada para malaikat 42 menjaga. Fala yastaiqidu illa dhalal malak. Tidaklah dia terbangun kecuali berkata malaikat, Allahumma ighfir li abdi fulan fa innahu bata tahiran.
Ya Allah, ampuni hambamu ini, si fulan ini, karena inya guring dalam keadaan ba'udu. Nah, basuci aduh sah sekalinya gitu. Pada guring kita tumat-tumat batal bangun pulang. Batal hukumnya tapi pahalanya kada batal. Nah ini bedanya. Sudah ini pertama tadi sudah itu aja ukurannya. Nah makanya mentawa bila hendak goreng artinya wudu, artinya wudu itu jangan goreng langsung, itu bagusnya. Nah salah aja kan, tapi mau hendak iya ya. Nah, jadi menghapun wudu tambah juga pahalanya. Tapi bila sudah bila jerujukan awak menyapai baju dikit, jangan apa-apa sudah. Yang penting pertama tadi sudah berniat. Biasanya yang hari bangun jam 3 biasanya. Bakal itu jam 3 kesungsung. Supaya buat tahajudnya lagi sudah langsung kurik lagi. Dan dalam riwayat dari Ibnu Abbas bahwa yang Nabi SAW bersabda, "Tahiru hadhil ajsad taharatullah." Sucikan tubuhmu maka Allah akan sucikan. Fa innahu laysa min 'abdin yabitu tahiran illa badamahu fi sya'rihi ma'am. Sesungguhnya tidaklah hamba tidur dalam keadaan bersuci atau wudu kecuali guring di bulu-bulunya ya para malaikat. Syiar ini bulu rambut, mata, alis, janggut, awaknya bulu-buluan. Di situ para malaikat 4 guring. Jadi banyak banget malaikat ini, serbuluan di awak kita para malaikat. Nah, tidaklah dia berbolak-balik ketika guring sebelah kanan, sebelah kiri, dilantang. Illa qala Allahumma ighfir li 'abdi, ampuni hambamu ini Allah. Bila di awak kita ada 1000 bulu, 1000 malaikat menyatakan ampun. Fa innahu bata tahiran, karena hambamu ini wahai Tuhan guring dalam keadaan berwudu. Ayo hanya terbaca nih faidilah ini. Nang malaikat guring di bulu-bulu awaknya. Ini 2 sudah riwayatnya. Ini kitab ini ulun baca di sini aja. Ini dibari pengarang anak Syed Ahmad, anak Syed mengisi kitab ini kan Habib Maliki, Abuya Maliki Muhammad, anaknya Syed Ahmad ini. Nah, dibari sedikit kitab ini waktu baelang hanya dibaca juga. Fadilat anu kita guring ini misalnya kanan atau fadilatnya misalnya dilantang, misalnya ke kiri atau anu fadilatnya kan. Itu cara bila berkelantang, cara para nabi dan rasul bahari. Mereka berkelantang guring itu melihat langit tafakkur. Bila sebelah kanan ini cara Nabi kita Muhammad dan ini sunnah. Sebelah kiri raja. Itu bagus untuk pencernaan. Karena raja itu banyak makan. Jadi pencernaannya ada. Jadi harus dibujurakan goreng sebelah kiri. Nah, berarti harap itu nang kada boleh, itu nang makruh. Jadi
yang bagus dua, ini sunnah ini nomor satu, betelangkan sunnah para nabi. Nah, dua itu yang bagus, yang dapat pahala sunnah. Cara posisi goreng itu. Kemudian di antara juga keutamaan umat Nabi Muhammad bahwasanya doanya mustajab bila berdoa di waktu malam di saat qiyamul lail. Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu ma min muslimin yabitu tahiran fa ta'aru min al-laili fasbah khairan min amri dunya wal akhirah illa Allah iya. Tiadalah hamba goreng di waktu malam dalam keadaan bersuci, kemudian dia bangun di waktu malam dan berdoa kebaikan dunia dan akhirat kecuali Allah beri. Dan juga dalam riwayat, jadi saatnya berwudu dulu. Siapa yang pergi, siapa yang mendatangi tempat tidurnya dalam keadaan suci dan berzikir kepada Allah sampai terguring, tidaklah berbolak-balik dirinya sewaktu-sewaktu di waktu guring, ya. Dan dia minta kebaikan kepada Allah dunia dan akhirat kecuali Allah beri. Berarti dia berdoa di saat guring, ada niat. Jadi guring kan berwudu, guring menghayal, tapi berdoa, ya Allah, apa-apa di hati pun sampai terbawa guring doanya tadi, maka itu termasuk mustajab. Nah ini riwayat, ini bukan sembahyang, ini hanya goreng berwudu sempat berdoa, maka doanya mustajab. Nah ini juga ada riwayat. Kemudian juga di antara keutamaannya, orang yang tidur kemudian berniat untuk qiyamul lail tapi kada terbangun, dan Nabi kita kata Allahu ajra sholati, Allah tulis pahala sembahyang. Wa kana namu alaihi shadaqah, dan guringnya dihitung pahala shadaqah. Ya, niatnya dihitung sembahyang, guringnya dihitung bersedekah. Insyaallah. Ya, mau kodok. Ya, ada. Iya. Jadi ada riwayat Nabi kita pernah kelelahan, ya. Kemudian kelaksan di perjalanan perang kalau jadi beliau mengqadha ibadah malam di waktu siang. Dalam riwayat wiritan doa. Dalam riwayat kisahnya ada orang itu setiap malam bila hendak guring membaca Al-Quran surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ngaji. Bila hendak guring baca 2 juz wiritan. Lalunya kada ingat suatu malam tauyuhan apakah sekalinya mimpi ditindihi sapi awaknya. Sapi ditindihi. Lalu terbangun. Nah, gara-gara taguring kada merutinakan amalia. Al-Baqarah kok artinya sapi. Tindih sapi. Kitab Tibyan karangan Imam Nawawi pelengkap kisah tentang Al-Quran. Amaliyah dibaca sebelum goreng.
Dalam riwayat yaqulu sallallahu min abdin min hadis marsabi qiyami sa'ah minal laili fa yanamu anha illa kana sadaqatan sadaqallahu biha alaihi wa katabu ajran badawa. Tiada hamba di hatinya berniat bila aku terbangun aku hendak qiyamul lail. Kalau tak goring karena terbangun maka goringnya tadi dihitung pahala sedekah. Ada sedekah. Yang kedua ditulis pahala niat qiyamul lail. Dari tambahannya sedekah. Kalau kita dengar tadi pahala niat bangun malam aja, ternyata ada dua di sini. Infak sedekah juga ada dan juga pahala niat sembahyang tadi. Nah, ini semua ini kisah tentang keutamaan umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad awam gawi apa dipadahi beliau pada awam banyak sedikit dan jangan meninggalkan. Pada awam banyak sedikit jangan ketujuh meninggalkan sunnah-sunnahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada awam berwudu setiap kali kami pertama kali barang wudu dan meskipun batal sudah tamalakan sudah sekali barang meskipun batal kami menang paspor wudu terus Pak. Karena dia tadi bila kata kawat untuk jangan meninggal sekali barang bila kata kawat 100 ayat 10 ayat bila kata kawat 11 rakaat witir 3 rakaat bila kata kawat tahajud ya 1000 rakaat 2 rakaat aja. Artinya nangkawa digawi. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan taufik dan hidayah. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi alimna la yanfa'una rabbi fakirna fakihlana. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.